lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu alamat rumah nomor 73. Perjalanan travel agak sedikit telat ke arah Bandung karena hari ini weekend. Jalanan jadi macet dan aku sudah bosan dengan pemandangan jalan. Saat sampai di Bandung, aku dipusingkan dengan alamat rumah baruku. Orang tuaku pindah rumah karena alasan finansial. Di rumah kami yang dulu kami sering didatangi penagih hutang, jadi kami pun pindah sudah hampir 2 tahun. Kami pun pindah. Aku bekerja di Jakarta dan malam itu aku ke Bandung sekedar untuk mengunjungi orang tua dan rumah baru kami itu. Aku lihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya aku memasuki area perumahan dengan berjalan kaki. Jalanan sudah sepi, tidak ada satupun orang yang bisa kutanya. Dengan berbekal feeling, aku mencoba mencari rumah nomor 73 itu. Aku terus berjalan sambil memandangi nomor rumah hingga tak beberapa lama di depanku terlihat ada seseorang yang sedang berjalan. Aku berlari kecil mengejar orang tua itu. Ternyata itu seorang wanita. Wanita itu berjalan menunduk dan sampailah aku di sebelahnya. "Maaf mau tanya," ucapku. Wanita itu berhenti lalu menenggahkan kepalanya. Matanya berair, dia terlihat sedang menangis. Aku jadi merasa tidak enak. "Anda kenapa?" tanyaku. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Maaf, kalau rumah nomor 73 tahu tidak di sebelah mana?" tanyaku lagi. Wanita itu tiba-tiba menatap tajam ke arahku. Aku sedikit kaget. Aku mundur 1 langkah darinya dan dia menunjukkan arah dengan tangannya ke sebuah rumah dengan pagar hijau, jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kami berdiri. "Oh, iya makasih ya," pungkasku. Aku pun meninggalkannya dan berlari menuju rumah itu. Dan benar saja, itulah rumahku cari sejak tadi. Begitu sampai, aku disambut hangat oleh kedua orang tuaku. Melepas rindu, kami pun mengobrol hingga larut malam. Sekitar jam 2 subuh, kami kembali ke kamar. Kamarku kebetulan berada di bagian depan dan jika kubuka jendelanya akan langsung terlihat jalanan di komplek. Malam itu entah kenapa aku tidak bisa tidur. Aku merasa sangat gerah. Aku beranjak menuju ke jendela untuk membukanya agar ada sedikit angin yang masuk. Aku membuka gorden jendela dan di depan pagar rumahku tampak berdiri seorang wanita. Dia hanya berdiri sambil menundukkan kepalanya. Setelah aku perhatikan, ternyata itu wanita yang aku temui di jalan tadi. Akhirnya aku tidak jadi membuka jendelanya itu, namun bergegas kembali ke tempat tidurku. Aku tidak memikirkan dan mencoba untuk tidur. Kejadian itu ternyata itu tidak berhenti sampai di situ. Malam berikutnya, wanita itu ada lagi berdiri di depan rumahku. Tanpa melakukan apa-apa karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan,
Aku mengunci seluruh ruangan, takutnya dia seorang maling. Wanita yang tiap malam berdiri di depan pagar rumahku itu kini semakin mencurigakan. Setiap malam, aku selalu intip dia dari kamarku. Wanita itu sering melihat-lihat ke dalam rumah aku. Sudah melapor kepada keamanan komplek namun tidak ditindaklanjuti. Suatu malam, terdengar suara tangisan dari wanita itu. Meskipun di luar pagar, tapi entah kenapa suara begitu jelas dan sangat mengganggu. Aku mulai kesal. Aku intip wanita itu lagi. Dan dia masih berdiri di depan pintu pagar. Akhirnya aku bergegas membuka pintu depan dan keluar dari rumah untuk menegurnya. Aku mendekatinya. Wanita itu kini terdiam dan kepalanya semakin menunduk tertutup oleh rambut. "Maaf, Anda siapa ya? Tiap malam lihat-lihat ke dalam rumah saya, mencurigakan. Terus Anda kenapa menangis? Sana pergi, daripada saya laporin Anda ke polisi," ucapku setengah mengusirnya. Wanita itu sekarang malah balik melotot ke arahku, seperti menantangku. "Apa-apaan Anda melototi saya? Kenapa melihat saya seperti itu?" bentakku. Aku kemudian berteriak untuk membangunkan orang tuaku. Terlihat mereka keluar dari pintu depan. Dan aku langsung bilang kepada mereka, "Pah, ini nih orang yang tiap malam sering lihat-lihat rumah kita. Telepon polisi, Pah," ucapku. Ayahku mengerutkan keningnya. "Kamu bicara dengan siapa, Nak?" tanya ayahku. Perlahan aku tengok lagi sosok itu, dia masih ada di depanku. Tapi orang tuaku sepertinya tidak melihatnya. Wanita itu kini tersenyum dan matanya melotot tajam ke arahku. Tiba-tiba wanita itu melesat ke atas dan berubah menjadi asap putih sambil tertawa cekikikan. Badanku lemas seketika dan aku pun terjatuh. Esoknya aku terkena demam, badanku panas tinggi. Aku jadi trauma tidur di rumah. Setelah dengar cerita dari orang-orang sekitar komplek, wanita itu ternyata bernama Ayu. Dulu rumah ini katanya adalah rumahnya. Suaminya meninggal karena sebuah insiden. Dia tidak terima suaminya pergi meninggalkannya. Oleh karena itu, dia selalu menunggu suaminya pulang di depan rumahnya sampai akhirnya dia bunuh diri. Setelah kejadian itu, aku tidak mau lagi menginap di rumah orang tuaku. Dan jika berkunjung ke sana, aku lebih baik tidak bermalam. Karena sampai saat ini, wanita itu masih sering terlihat berdiri di depan rumah itu. Itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka dengan cerita-cerita di video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.